Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari MAN 1 Jombang dengan nama tim Retorika Muda bersuara dengan fakta, berjuang dengan logika. Dengan saya Katrina Intan Syakira Cahya Putri selaku pembicara 1 dan di sebelah kanan saya. Dan saya Safira Nur Aziza selaku pembicara kedua. Selanjutnya. Dan saya Aira Fatimah Azara selaku pembicara ketiga. Saya selaku pembicara 1 untuk pertama kalinya menyatakan setuju terhadap mosi perdebatan, yaitu Dewan ini percaya bahwa sistem zonasi memperparah ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Dewan juga yang terhormat, sebelum masuk ke argumen inti, izinkan saya selaku pembicara pertama menyampaikan 3 variabel penting dalam mosi kali ini. 1, yaitu zonasi. Menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Kedua adalah ketimpangan, yaitu keadaan yang tidak sebagaimana mestinya, seperti tidak adil atau tidak beres. Variabel penting terakhir adalah mutu pendidikan. Mutu berarti ukuran baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf, atau derajat. Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada tingkat baik buruknya kualitas pendidikan. Nelson Mandela mengatakan, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita mulai dengan 1 pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Tentu bukan sekadar menyebar siswa secara merata, melainkan meningkatkan mutu pendidikan dan mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan zaman. Namun sayangnya, sistem zonasi justru tidak menyentuh akar persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia. Masuk ke argumen pertama, zonasi tidak menyentuh akar masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Masalah utama pendidikan di negeri ini bukanlah distribusi siswa, melainkan disparitas mutu antar sekolah. Lalu apa yang dilakukan dengan adanya sistem zonasi? Zonasi hanya membuat murid bisa bersekolah dengan zona batasan tertentu. Kebijakan ini seolah-olah telah menyelesaikan masalah dengan pemerataan siswa. Padahal, kualitas sekolah yang tertinggal sangat jarang disentuh. Akibatnya, siswa berprestasi yang dahulu bisa berkembang di sekolah unggulan, kini harus terjebak di sekolah yang mutunya jauh lebih rendah karena terhalangnya sistem zonasi. Potensi mereka justru terbatasi, padahal mereka adalah aset kemajuan bangsa. Argumen kedua adalah zonasi mengurangi motivasi dan kompetisi sehat para siswa. Argumen kedua ini kami bangun bukan tanpa alasan. Tentu kami telah melakukan studi kasus yang marak terjadi hari ini. Berdasarkan penelitian kualitatif tahun 2022 oleh Universitas Muhammadiyah Buton, sebanyak 20 hingga 30% terjadinya penurunan prestasi akademik siswa setelah kebijakan zonasi diterapkan. Apa dampaknya? Banyak siswa menjadi apatis dan tidak kompetitif. Mereka merasa usaha kerasnya untuk belajar tidak terlalu berpengaruh karena sekolah tujuan mereka sudah ditentukan dengan adanya zonasi. Akibatnya, motivasi belajar mereka menurun, kompetisi sehat menghilang, dan kualitas pendidikan nasional pun ikut merosot. Lagi-lagi, zonasi tidak menyelesaikan masalah ketimpangan mutu pendidikan, justru memperparah hal tersebut. Maka dari itu, saya selaku pembicara 1 merasa bangga berdiri sebagai pihak pro. Saya selaku pembicara kedua akan menegaskan argumen yang telah rekan saya sampaikan berdasarkan landasan buku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 11 ayat 1 yang berbunyi pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Undang-Undang Sisdiknas ini menekankan pendidikan bermutu sebagai hak dasar warga negara. Sistem zonasi memang memberikan akses pendidikan, tetapi tidak menjamin mutu pendidikan itu setara. Siswa di daerah pedesaan yang kualitas sekolahnya masih rendah tetap menerima pendidikan yang memiliki fasilitas
dan proses belajar tidak optimal, yang artinya zonasi hanya memeratakan pintu masuk, tetapi tidak memeratakan kualitas di dalamnya. Ini jelas bertentangan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Konstitusi ini jelas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa pengecualian. Tujuan utamanya adalah pemerataan akses sekaligus peningkatan mutu pendidikan. Namun, sistem zonasi justru menimbulkan masalah baru, yakni siswa yang tinggal di wilayah dengan sekolah bermutu rendah terpaksa bersekolah di sana, meski potensinya bisa berkembang lebih baik di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan konstitusional karena hak atas pendidikan bermutu tidak dirasakan secara merata. Yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru yang sekarang kita kenal dengan istilah SPMB. Permendikbud merupakan dasar hukum lahirnya zonasi. Tujuan awalnya baik, yakni pemerataan akses pendidikan, menghapus stigma sekolah favorit, dan mengurangi biaya transportasi siswa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan yang pertama, distribusi guru dan fasilitas sekolah tidak merata. Yang kedua, sekolah unggulan tetap menjadi rebutan karena kualitas jauh di atas rata-rata. Dengan demikian, kebijakan ini gagal mewujudkan pemerataan mutu pendidikan. Alih-alih menutup kesenjangan, zonasi justru memperlebar jurang mutu antar pendidikan. Bagi tim kami, tim pro yang mendukung penghapusan sistem zonasi, poin yang dapat kami tekankan adalah bahwa meskipun tujuan awal zonasi adalah pemerataan pendidikan, sistem zonasi tidak selalu menciptakan keseimbangan yang efektif dalam hal kualitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian kebijakan, baik melalui penerapan sistem prestasi yang lebih inklusif maupun penguatan kapasitas sekolah di daerah yang kurang berkembang. Dengan menghapus sistem zonasi, sekolah akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan karena mereka harus bersaing dengan menarik siswa yang nantinya akan berdampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Maka dari itu, kami bangga berdiri sebagai bagian dari tim pro. Diskriminasi berbasis letak geografis. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga, izinkan saya menegaskan kembali bahwa posisi tim kami sejak awal sangat mendukung terhadap mosi sistem zonasi memperparah ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Mari kita lihat contoh kasus nyata pada penerimaan peserta didik baru atau SPMB tahun ajaran 2025, sistem zonasi kembali menuai kontroversi. Misalnya, di Yogyakarta, sejumlah orang tua melakukan protes karena anak mereka yang memiliki nilai rapor dan prestasi tinggi gagal masuk ke sekolah negeri favorit hanya karena rumahnya tidak terjangkau oleh radius zonasi. Akibatnya, mereka terpaksa masuk ke sekolah dengan fasilitas yang kurang, mulai dari kurang laboratorium hingga kurang dari tenaga pendidik di mapel pelajaran inti. Hal ini dilaporkan oleh CNN Indonesia pada Juli 2025 dan menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu, data Asesmen Nasional 2024 yang dipublikasikan Kemendikbudristek pada awal 2025 juga menunjukkan capaian literasi dan numerasi tiap sekolah masih timpang. Sekolah dengan fasilitas minim tertinggal jauh dengan sekolah yang unggulan dan memiliki fasilitas terbaik. Siswa berprestasi ditempatkan di sekolah yang kualitasnya rendah, akibatnya potensi mereka tidak berkembang maksimal. Selain itu juga, pada 30 Juni 2025 telah dilaporkan Komisi DPR RI yang membidangi pendidikan secara terbuka menyatakan bahwa sistem zonasi gagal mewujudkan pemerataan. Mereka menegaskan bahwa sistem ini justru menimbulkan ketidakadilan baru. Bahkan ada anggota dewan yang mendorong penghapusan zonasi dengan peringatan tegas. Pernyataan ini sejalan dengan baiknya praktisi pendidikan yang menilai zonasi terlalu fokus pada lokasi tetapi mengabaikan faktor kualitas sekolah.
Akibatnya, anak-anak berprestasi sering terhalang masuk ke sekolah yang bisa menunjang perkembangan mereka hanya karena kebetulan rumahnya berada di luar radius zonasi. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa kritik tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari lembaga-lembaga negara dan pakar pendidikan. Artinya, persoalan ketidakadilan akibat zonasi adalah fakta nyata, bukan sekedar keluhan segelintir pihak. Dewan Juri yang terhormat, hal ini membuktikan bahwa zonasi belum menyelesaikan masalah utama, yaitu ketidakmerataan mutu pendidikan di Indonesia. Tetapi justru sistem ini memperparah jurang ketimpangan karena siswa unggul tersebar ke sekolah yang belum siap mendukung perkembangan mereka. Kami tim Pro menegaskan kembali bahwa sistem zonasi memperparah ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, kami bangga berdiri sebagai tim Pro. Terima kasih. Saya selaku pembicara satu akan memberikan closing statement untuk perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sejak awal sudah terlihat jelas bahwa sistem zonasi hanya memberikan kita ilusi pemerataan. Yang terjadi bukan pemerataan mutu pendidikan, melainkan pembatasan pada siswa di sekolah dengan kualitas yang timpang. Anak-anak yang seharusnya punya kesempatan berkembang dengan maksimal malah terkekang oleh batas wilayah administratif daerah tempat tinggal mereka. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menutup perdebatan dengan solusi jitu. Alih-alih kebijakan zonasi murni, penerimaan peserta didik bisa menggunakan kombinasi jalur prestasi, afirmasi ekonomi, dan juga seleksi akademik. Anak berprestasi tetap mendapatkan kesempatan masuk ke sekolah unggulan, sementara anak dari keluarga tidak mampu diberi jalur afirmasi dengan dukungan beasiswa. Ini menjaga kompetisi sehat sekaligus tetap mempertahankan kualitas dan juga keadilan sosial. Dengan begitu, pemerintah fokus membenahi ruang pendidikan demi terciptanya suatu kemajuan. Sekian argumen dari tim Retorika Muda dari MAN 1 Jombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.